Pokemon tertampan kapan, Bang? Cukup sulit ketika berbicara tentang Pokemon yang kelihatan tampan, kecuali itu adalah trainer yang ada dalam game Pokemon. Tapi ini adalah Pokemon yang tampan. Dan karena ini murni pandanganku, jadi ya, setuju nggak setuju, intinya udah aku buatin. Aku tipe orang yang sebenarnya susah ya menilai orang itu yang good looking kayak gimana, yang nggak good looking kayak gimana. Karena sejauh ini emang aku nggak pernah mendang fisik orang. Apalagi fisik Pokemon yang bahkan kamu pun tahu jika ini monster. Jadi apa yang harus kita lihat selain ya dia kuat? Wajah mereka tertutup dengan banyak imajinasi ya kan? Dan ini tidak menciptakan kesan tampan sama sekali. Karena mereka monster dan mereka diartikan berbatang guys. Karena kalau aku lihat semua jantan itu ya ganteng aja gitu, asalkan mereka punya. Tapi karena mungkin kamu penasaran mana yang tampan, mungkin beberapa Pokemon ini bisa cukup cocok sesuai deskripsi tampan yang aku ketahui. Dan mari kita masuk ke daftarnya, let's go. Galat. Kebalikan dari Gardevoir yang cantik, maka sepertinya Galat ini ditujukan untuk menjadi Pokemon yang terlihat tampan. Keseluruhan dari kepala sampai kaki, Galat inilah kandidat paling mendukung untuk Pokemon dengan ketampanan yang luar biasa. Tubuhnya juga manusia banget dan berada pada tinggi di atas rata-rata untuk manusia. Ia juga diberikan desain berbaju yang membuat cahaya tampannya terus menyala menyilaukan para penggemarnya. Yang bikin ia tambah keren adalah lengannya yang tentu saja mencakup seorang petarung yang penuh tanggung jawab. Kesatria yang merelakan hidupnya demi pasangannya. Galat juga 100% jantan, jadi nggak usah khawatir ditipu oleh kelaminnya. Udah sih itu aja yang membuat ia begitu tampan. Kalau mau ia lebih keren lagi, maka buat ia memasuki bentuk Mega Evolution-nya, kamu dapat menemukan jubah yang semakin menakjubkan. Sauk. Meskipun botak, tapi lihatlah bagaimana wajahnya begitu manusia banget, apalagi dengan warna putih di matanya. Dan pastinya bentuk kepala Sauk ini juga tirus. Dan apalagi kalau bukan ganteng atau tampan. Dan warna tubuhnya ini biru coy. Udah kayak avatar aja ya kan. Jadi not bad banget kalau misalnya seorang trainer lagi jomblo buat main sama Pokemon ini. Main di malam hari dengan penuh semangat. Olahraga yang pastinya bakalan menyehatkan tubuh dan bisa membangun otot tubuhmu. Karena Sauk jago karate, maka percayalah kamu akan terus merasa aman saat di sisinya. Dia juga punya bagian tubuh yang seperti pakaian, yang membuat kesan sepertinya ada otot dada dan juga perut six pack yang ia sembunyikan. Ash Greninja. Greninja mungkin terlalu katak banget ya kan, tapi dengan fusion terlangka di dunia Pokemon, ia akhirnya bisa memiliki bentuk yang cukup menakjubkan. Greninja bukan saja tampan dan juga kuat, tapi separuh kesadarannya adalah kaitan erat bersama pelatihnya. Hingga kamu dapat melihat sesuatu yang menyerupai rambut menempel di kepalanya layaknya rambut Ash itu sendiri. Bahkan Ash Greninja sejujurnya benar-benar Ash yang sedang berkostum. Tubuhnya mendapatkan warna yang sesuai dengan karakter Ash di Kalos Region. Apalagi kita tahu jika Ash di Kalos Region lebih terkesan dewasa dan tampak lebih tampan bila dibandingkan Ash di region lainnya. Jadi jika Ash tampan, maka Ash Greninja juga tampan. Kingambit. Bisharp saja sudah cukup tampan. Tubuhnya bahkan jauh dari kata monster apabila tidak diberikan kepala berhelm ini. Tapi ini juga membuat Bisharp lebih menawan karena dengan helm ini dia tampak lebih keren. Kingambit evolusinya adalah pria sejati yang punya pedang besar dan panjang. Dia duduk dengan santai dan hanya perlu memerintahkan bawahannya. Kingambit sepertinya manusia guys. Karena coba aja kalian lihat, semua desainnya seakan penyamaran. Tingkah dan tubuhnya sepertinya menyembunyikan seseorang yang tampan untuk merasakan menjadi Pokemon. Aura coolnya aja udah terasa banget. Dan aku malah semakin jago mendeskripsikan ketampanan. Anjay, sungguh ini menyesatkan banget. Inteleon. Baru aja di video kemarin aku bilang Inteleon keren banget. Dan tentunya masuk akal ya juga aku masukkan di daftar ini. Meskipun kadal yang tampak kurus banget, tapi Inteleon tetap tampan dipandang apalagi dengan kulit pakaiannya yang serasi banget dengan inspirasinya yaitu agen rahasia. Buset gayanya bos, sudah siap banget kayaknya nembak lawannya. Kalau misalnya ada orang yang lagi cosplay jadi Inteleon ini, aku rasa bakalan bagus-bagus aja. Karena style pakaiannya atau outfitnya memungkinkan untuk diaplikasikan di dunia nyata. Ini fashion banget bos.
Jadi Inteleon juga termasuk tampan, ya meskipun kadal. Zeraora. Warnanya cerah banget, dan mungkin ini juga membuat Zeraora tampak agak feminim. Tapi dengan posisi berdiri ini, kamu bahkan dapat menikmati setiap helai rambutnya. Binatang berbulu memang terkadang mudah diimajinasikan oleh orang-orang yang menyukai hal-hal semacam ini. Dengan konsep humanoid ini mendukung Zeraora untuk menjadi Pokemon yang cukup tampan. Di sisi lain ia juga mempertahankan wajahnya yang imut. Dan memang ini keren banget. Apalagi ada ekor atau apa gitu yang di belakangnya yang membuat kesan gantengnya semakin terasa. Agak gimana gitu ya membicarakan monster ganteng. Mega Mewtwo X. Mewtwo yang cerdas memang punya sisi menarik di dunia Pokemon. Sepenuh hidupnya punya perasaan layaknya manusia. Jadi ketika ia bertingkah sebagai manusia, ia juga tidak akan salah sama sekali. Bahkan ia membenci kehadirannya sendiri di dunia Pokemon. Karena ya buat apa coba ia dibuat kalau pada akhirnya ia juga kebingungan dengan jalan hidupnya. Mega Mewtwo X memiliki sisi yang lebih keren dan tampan. Dengan penggabungan DNA Pokemon nenek moyang, akhirnya ia bisa merasakan sebuah Mega Evolution. Blaziken. Tubuhnya berdiri selayaknya orang-orang dewasa di dunia Pokemon. Penampilannya yang humanoid ini sepertinya akan memudahkan ia menipu orang-orang. Karena saat orang lain meniru Blaziken, bahkan mereka terlihat begitu mirip. Seolah-olah jika memang sebenarnya Blaziken adalah manusia yang bercosplay menjadi Pokemon. Tubuhnya juga ramping dan total keseluruhannya hampir ditutupi oleh bulu. Bahkan wajahnya seolah sedang menggunakan topeng. Ini membuat kesan tampan di diri Blaziken cukup terasa begitu kental. Koraidon. Buset, naga kok tampan? Ya emang aneh sih, udah aku bilang aku juga kurang paham menilai konsep tampan itu kayak gimana. Intinya meskipun Koraidon seekor naga, tapi kamu tetap bisa mengelus tubuhnya yang kayaknya bersisik naga. Atau mungkin ini kayak kulit ayam gitu. Akan ada kesan maskulin saat kamu menaiki Pokemon ini. Dia rela loh dinaikin oleh trainernya. Jadi gratis banget itu buat yang... Cara Koraidon berdiri seolah sedang memamerkan tubuhnya yang pas karena nggak berotot dan nggak kurus-kurus amat. Apalagi wajahnya yang juga tampak dewasa dan juga dingin. Membuat kesan tampan di desainnya semakin terlihat. Hawlucha. Bahkan meskipun agak kecil, tapi dengan tubuh seperti ini, Hawlucha masih bisa terlihat tampan. Dan tak mengherankan juga jika Serena setuju-setuju aja ngebuatin dia kostum. Hawlucha memang tampak seperti burung, yang intinya nggak jauh lah dari kata monster karena emang dia monster. Namun coba perhatikan dengan seksama, kamu akan melihat bagaimana Hawlucha memiliki tubuh manusia dan kepala burung. Itu pun tidak terlalu seperti burung, seperti ada kepala yang dibungkus oleh bentuk topeng tersebut. Dan itulah beberapa Pokemon tertampan sesuai permintaan kamu untuk dibahas kali ini. Ini bukannya aku body shaming ataupun mandang fisik, karena ini tuntutan untuk memiliki atau memilih sedikit dari banyaknya mereka. Ini hanya hiburan semata, tidak ada yang harus diperdebatkan ya kan. Semoga kamu terhibur dengan videonya. Kalau begitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku tutup video kali ini, sampai jumpa guys, dadah.